sebagai pahlawan yang memiliki kemenangan. Ia bergirang karena Engkau dengan sukacita. Ia mempengaruhi Engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena Engkau dengan sorak-sorak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Engkau yang kami sembah dan kami muliakan di dalam kehidupan ini. Ketika di pagi hari yang indah ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur dan pujian dari seluruh hati yang terdalam. Engkaulah Allah yang layak dipuji sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui Yesus Kristus, dan tiada hadirat yang lebih indah daripada hadirat-Mu di tengah-Mu. Ketika kami sebagai jemaat yang ada di dunia Babel ini, kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, bukan hanya karena segala kebaikan-Mu, tetapi karena Engkau adalah Allah yang kudus, setia, dan layak menerima segala hormat. Maka kami mau mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu dan meninggikan nama-Mu di atas segala nama. Kiranya Engkau menyucikan hati kami, melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah apa yang akan kami lakukan bersama dalam setiap lagu yang kami nyanyikan, dalam setiap doa yang kami panjatkan, dan setiap firman yang kami dengar, semua membawa kami makin dekat kepada-Mu. Terimalah penyembahan kami ini ya Bapa, sebagai persembahan kami yang hidup kudus dan berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyembah. Amin. Marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik-tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, yang kudus dan penuh belas kasih, kini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati rendah dan dengan penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa dalam hidup yang telah berlalu, kami sering gagal hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami lebih sering mengikuti kehendak kami sendiri daripada taat akan pada firman-Mu. Kami kurang mengasihi sesama dan seringkali lebih cepat menghakimi daripada mengampuni. Kami lalai dalam berdoa, kami lambat untuk bersyukur, dan lemah dalam percaya akan janji-janji-Mu. Maka ketika kami ada dalam sebuah persekutuan di pagi hari ini, kami dapat memohon ya Allah, ketika dalam pengakuan yang tulus dan sungguh ini, ampunilah kami ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, pulihkan hubungan kami denganmu, dan berikan kami kekuatan untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Kasih dan penyayang, banyak sabar dan berlimpah kasih setianya.
Dan ketika telah berada pada hari Minggu merupakan suatu hari yang istimewa, bagaimana telah mulai dapat berhenti sejenak dari rutinitas keadaan yang ada, dan kita membawa hidup ini untuk masuk bersama dengan Tuhan, hadir dalam kehidupan secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena ketika orang hidup dalam satu tubuh Kristus, tentu ada dalam kesempatan yang baik ini, pasti dengan kerinduan yang besar bahwa orang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kasih Tuhan yang hadir menghantarkan kita dengan keinginan itu, pasti ada perjumpaan dengan Tuhan lewat perubahan-perubahan dalam kehidupan, bagaimana memberikan sebuah motivasi, bagaimana memperkuat keberimanan ini, dan mengubahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan dari bagian firman Tuhan yang merujuk pada kitab Perjanjian Lama yang ada, yaitu kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-20 dengan judul perikop janji keselamatan. Namun dengan tema mingguan yang ada seperti ini, Tuhan Allah pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara, ketika kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan yang merujuk pada bagian kitab Sefanya, tentu kitab Sefanya ini adalah salah satu daripada ke-13 kitab nabi-nabi kecil. Nah, kalau mau berbicara tentang nabi-nabi kecil, tentu ini bukan mau merujuk soal fisiknya belaka, namun bagaimana mau memperlihatkan tentang panjang atau pendek teks yang ada, tebal atau tipisnya teks, dan inilah ketika orang membuka secara keseluruhan daripada kitab Sefanya ini, orang cuma menemukan ada 3 pasal, sehingga dia termasuk dalam nabi-nabi kecil yang benar. Dan ketika orang mau melihat dalam konteks bagian firman Tuhan yang mau menceritakan tentang kehidupan bangsa Indonesia yang termasuk dalam bangsa Israel, di mana ketika mereka ini mendapatkan sebuah penghukuman akibat apa yang mereka lakukan di hadapan orang, mereka mengecewakan hati Tuhan, sebagaimana juga yang telah ketahui bersama. Pertama, bahwa bangsa Yehuda ini mereka bukan hanya menyembah Tuhan Allah saja, tetapi mereka menyembah ilah-ilah. Yang kedua, bahwa kehidupan dari bangsa ini mereka hanya melihat dan mengikuti kehidupan daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dengan cara kehidupan mereka, baik cara berpakaian yang diperlihatkan dari pasal yang pertama, tetapi secara khusus ketika dalam cara ucapan bahasa mereka, yang tentu hal ini selama mereka mengikuti hal-hal yang demikian, tidak berkata jujur, tidak melakukan yang baik, yang sesuai dengan hati dan kepikiran mereka. Selanjutnya, saudara-saudara, seringkali kalau orang mau mendengar bahwa kehidupan umat Allah yang salah, bagaimana hal ini tidak merasa dan tidak benar dalam kepemimpinan yang ada. Diperlihatkan juga bahwa hidup daripada para pemimpin-pemimpin, baik raja, baik nabi, baik imam yang ada, mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Allah. Sehingga bagaimana yang seharusnya para pemimpin-pemimpin ini yang mau memberikan contoh, yang mau memberikan teladan, tetapi tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan dalam kehidupan umat Allah. Dan tentu yang terakhir dan yang keempat, bahwa ketika umat Allah ini yang keras kepala, tidak mau mendengarkan, hanya mengikuti keinginan. Sehingga daripada inilah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hadirlah kehidupan daripada nabi semuanya. Ia hadir untuk menegur, memberikan sebuah nubuatan terhadap umat Allah yang telah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, termasuk pada waktu itu, yaitu para pembesar, para pemuka agama di Yerusalem. Bagaimana
dan mengakui kesalahannya dan menerima tentang kesalahan. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas tuntunannya. Di malam jam 3 dari desa Ibulian 1, Kecamatan Gumba Tengah, Kabupaten Purwakarta. Perjalanan kurang lebih 6 jam. Kebaikan Tuhan tujukan saya di jemaat Tuhan Gemim Yudea Papua ini dengan penuh sukacita iman dan dengan penuh kesehatan. Juga saya berterima banyak terima kasih kepada yang terkasih ketua dan jemaat, anggota badan pekerja dan khusus Bapak sudah jemaat Tuhan Gemim Yudea Papua sudah memberi waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kesaksian lewat tulisan ini. Bapak sudah jemaat Tuhan, benar setelah keterangan dan permohonan dalam rangka memberikan keluarga Abu Geru sebagai aktivitas tunanetra. Saya Bapak tunanetra, istri saya juga tunanetra. Seperti cahaya pun kami tidak dapat melihat. Tapi dikarenakan oleh Tuhan, Tuhan mempercayakan kami untuk mengasuh mendidik anak-anak kami. Kami juga anak perempuan semua. Yang tua sementara kuliah, yang kedua SMA kelas 2, yang ketiga SD kelas 4. Perempuan semua Bapak Ibu. Dengan keterbatasan kami, Tuhan mempercayakan kami mengasuh mendidik dan apa kemauan anak-anak kami bisa topang dan bisa mampu melayani. Dengan modal kami seperti begini, kami hanya judi ke gereja, tapi hanya khusus gereja ini di Biben dan itu untuk mengembangkan anak-anak seperti kami dan dalam kehidupan kami keluarga Pemburu keseharian. Jadi saya datang ini, saya masuk memohon belas kasihan dari Bapak Ibu Tuhan demi dan guna untuk kehidupan kami sehari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah beri waktu. Saya akan menyampaikan sesuatu dan mohon doa sesudah pada ini saya mau pulang ke desa Ibulian 1 di Kabupaten Purwakarta yang juga kita sekolah. Mohon doa Pembacaan pengumuman nikah perlu diketahui bahwa yang bersangkutan sudah ibadah di Pansu. Daftar untuk pengumuman hari ini tanggal Rabu 14 Mei tahun 2025 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 7 Juni 2025 jam 11.30 tempat Gemim Kristus Manado bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Christian Valentino Ignatius Manabu, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Paldua, lingkungan 8, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Beno Manabung almarhum dan Tresnowati Subadi, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Paldua, lingkungan 8. Dan Wulan Kristi Lempoy, umur 27 tahun, agama
Denny Yesaya Lempoy, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Paldua, lingkungan 8. Dan Anna Laura Surmantini Sahid, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Paldua, lingkungan 8. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson untuk SH. Demikianlah pembacaan pengumuman pernikahan. Terima kasih. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami dapat bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Ketika kami sebagai jemaat hadir di hadapan-Mu, datang membawa setiap doa-doa kami, karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap seru. Terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu dapat disampaikan dalam persekutuan ibadah kami. Kiranya lewat kebenaran firman akan benar-benar selalu kami lakukan dalam hidup, bentuk ketaatan, bentuk kesetiaan, sebagaimana ada pertobatan yang sungguh yang boleh kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan itu yang boleh menjadi bagian kesukaan Engkau sebagai pemilik kehidupan kami. Ketika melihat umat yang Kau kasihi ada datang dalam kesungguhan untuk selalu mendekatkan diri di hadapan Engkau. Sebab kami selalu mengundang akan perkataan janji-Mu lewat keselamatan yang dapat diterima oleh orang yang percaya, asalkan dia tetap selalu setia dan berpengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai pemilik dan juru selamat kehidupan kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan untuk mampu dalam mempraktekkan hidup yang berkenan di mata Tuhan, sebagaimana apa yang sudah Engkau perkatakan di dalam firman ini. Kami berdoa ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu yang ada, baik kami sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak, bahkan orang tua yang lanjut usia. Kuatkanlah iman kami, tumbuhkan kasih antara kami, dan pakailah kami menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Berkatilah selalu apa yang kami kerjakan yang baik di mata Tuhan, segala usaha-usaha untuk kami peroleh dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Allah, bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau menuntut setiap para pemimpin kami agar lewat dalam pemerintah dengan begitu bijaksana, menjunjung keadilan dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pulihkanlah segala sesuatu yang ada agar karuniakanlah kami damai sejahtera, keamanan, ketentraman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga ya Tuhan Allah, Engkau yang selalu ada dalam kehidupan, tolonglah kami sebagai Roh yang kudus agar selalu dapat hidup yang baik di mata Tuhan. Bapa, dalam pekerjaan kehidupan kami selalu hidup di jemaat-Mu, kiranya Engkau yang penuh kasih dan setia, kami yang selalu datang kepadamu dengan segala pergumulan dan harapan. Kami percaya Engkau yang selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Berdoa kami dalam kehidupan segala sesuatu, baik anak-anak kami, kehidupan keluarga kami yang sedang berjuang dalam pekerjaan. Kiranya Engkau yang selalu membukakan pintu berkat bagi kami semua dan memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami yang sedang bekerja dan mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kasih karunia-Mu. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan sebagai orang tua terhadap anak-anak kami. Tetapi kiranya kami dalam hubungan keluarga tetap jujur, tetap tekun, dan mengandalkan Engkau di tengah-tengah tantangan yang ada. Bersyukurlah ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, Engkau yang selalu memperhatikan, karena Engkau adalah yang mempunyai
menaikkan syukur atas kasih dan anugerah yang terus menolong kehidupan dan pelayanan gerejamu, khususnya dalam persekutuan gereja Masih Jadidiansa. Berdoa bagi seluruh pelayanan, baik dari kursi dan bumi, Tuhan yang memanggil dan mengutus, kuatkan para pelayan yang ada dalam berbagai persoalan kehidupan. Berikan hikmat, ketulusan hati, dan kesatuan dalam visi memuliakan agama-Mu. Tetapi pun dalam tingkat wilayah yang ada, agar semua kegiatan pelayanan berjalan dalam kasih, kesatuan, dan semangat pengertian. Kuatkanlah selalu, baik pada pekerja majelis wilayah dan seluruh komisi perangkat pelayanan yang ada, biar setiap wilayah menjadi terang dan terang di tengah masyarakat. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan yang ada di jemaat demi dunia berdua ke dalam tangan-Mu, karena setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus, baik para pendeta, ketua badan pekerja majelis jemaat, pendeta Fali bahkan pendeta Rimawati Wawaitan STH, Pendatua dan Dinaken, ketua-ketua komisi BIPRA yang ada, komisi kerja, komisi BIPRA, dan seluruh perangkat yang ada, panitia-panitia yang telah dibentuk, termasuk pastor, pegawai gereja, pantiusua, kelompok pelayanan lansia, agar tetap setia dalam pelayanan dan hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia. Tumbuhkanlah iman dan semangat kebersamaan dalam jemaat ini, dan pakailah jemaat Gemini Yuda berdua menjadi berkat dalam lingkungan sekitar. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Gembala Agung gereja, dan dalam tangan-Mu pelayanan ini akan berhasil dan membawa kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Kepadamu kami berdoa ketika dalam kehidupan saudara-saudara kami yang bersukacita, sukacita oleh karena hal yang ulang tahun, baik pribadi atas nama dalam kehidupan adik Priyanka Mante, adik Kensu Patahari, Ibu Medi Asam, saudara Samuel Berman, bahkan Ibu Foni Medi Raul yang ada. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat, beri umur panjang dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberikan suatu kesempatan kehidupan, karena ada maksud dan kehendak Tuhan untuk mereka nikmati lagi dalam berkat-berkat hidup ini, termasuk bagi kehidupan kaum keluarga yang bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan, keluarga memenuhi memulih, keluarga tak melulu memulihnya. Kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan keluarga-keluarga ini yang mulai tetap hidup dalam taat dan setia, memberi contoh dan keteladanan, cinta yang kuat antara suami dan istri, orang tua terhadap anak-anak yang ada, semakin diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah apa yang mereka kerjakan, tentu yang baik di belah Tuhan. Tuhan, sebelum kita menerima berkat, kita akan tolong dalam doa bagi saudara kita yang sakit, Febri Lausan, yang dirawat di rumah sakit Siloam. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Engkau juga sumber kehidupan. Pada saat ini, sebelum kami jemaat-Mu berpisah dalam persekutuan ibadah, kami kembali datang kepadamu dan berdoa bagi kehidupan saudara kami, Febri Lausan, yang manakala dirawat di rumah sakit Siloam, ia terbaring sakit. Ketika itu, Engkau yang mengenal setiap apa yang dia rasakan, kelemahan dalam tubuh, beban dalam hati, kiranya tangan kasih-Mu menjaga dan memulihkannya. Berikan kekuatan jasmani, ketenangan dalam pikiran dan pengharapan yang tumbuh di dalam Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan jauh dan lebih dari apa yang kami pikirkan. Jika Engkau berkehendak, Engkau dapat menyembuhkan dengan seketika. Karena itu, segala proses pengobatan, baik makanan, minuman, obat-obatan, alat medis, segala yang dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi Febri Lausan, kiranya Engkau memberkati. Dan dalam kehidupan keluarga dan orang-orang yang merawatnya, Engkau berikan kesabaran
agar mereka terus tetap mendampingi dengan setia. Sebab itu ya Tuhan Allah, dengarkanlah dalam permohonan, kiranya boleh dapat mengalami kesembuhan dan kekuatan yang lebih baru lagi, agar ia boleh dapat melakukan aktivitasnya seperti semula. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara